Halo guys, kali ini saya akan spillkan perawatan shotgun dari pagi sampai sore, dan saya akan memberikan tata cara mencari shotgun prospek di Ombyokan. Nah, sebelum ke pembahasan perawatan, saya akan memberikan tips mencari shotgun Ombyokan yang prospek. Nah, biasanya shotgun yang prospek menurut saya itu cari yang masih muda. Nah, biasanya itu yang masih muda itu hitamnya belum ngeblok atau masih hijauan juga tidak apa-apa. Nah, saran saya, kalian pilih yang jantan kalau ada yang ombyokannya yang sudah garansi jantan, karena betina pun bisa ngeleper. Nah, tips yang kedua adalah cari burung yang sehat. Burung yang sehat itu yang aktif. Nah, yang ketiga juga cari burung yang sehat dan tidak nyelat. Nah, yang ketiga, cari burung yang dipancingin MP3 tetap nyaut dan biasanya ngubah-ngubah ngelawan sama yang di sebelahnya. Terus cari bodinya yang besar, karena biasanya yang katanya bodinya yang besar itu memiliki power yang keras. Nah, nanti kalian bisa pilih dan bisa bawa pulang. Setelah itu setelah sampai rumah, kalian masukkan dalam kandang, rawat seperti biasa di hari pertama. Dan kalau situasi kalian sedang ambilnya siang, bisa kalian buka dulu, taruh tempat yang tenang. Nah, jika kalian memiliki burung yang hiras, sebaiknya diajari di tempat yang agak ramai, di keramaian. Nah, di hari yang pertama kalian bisa lakukan saat malam pengerodongan, dan itu berlanjut seterusnya. Setelah itu, di hari kedua kalian bisa lakukan pengembunan setiap hari. Pengembunan bisa dilakukan sekitar setelah sholat subuh. Nah, saran saya, kalian bisa memberikan nektar yang bagus. Nektar yang bagus itu bisa untuk yang bagus bertujuan untuk menaikkan birahi dan emosi, dan membuat badannya tidak nyilet. Kan karena misal kalian berikan air gula terus, itu nanti bakal nyilet. Jadi jangan berikan air gula. Kalau saran saya agar tetap kencang, bisa diberikan Kolibri Sweet 2 biji, satu saset susu kental manis yang gold. Setelah itu, di perawatan pagi kalian nanti bisa embun, dan sekitar jam 7 embun di satu tempat sampai jam 10 itu sudah sama dijemur. Nah, jika terserah kalian mau diberikan nektar atau tidak. Kalau biasanya sambil dijemur itu biasanya nektarnya cepat rusak, makanya saya berikan sedikit. Nah, kalau yang bertanya-tanya, ini nektarnya diberikan apa? Ini saya berikan awalnya Kolibri Sweet 2 biji dan susu kental manis yang gold, cuman burungnya kurang kencang. Akhirnya saya berikan Kolibri Sweet tapi yang legend. Ini bukan endorse ya, ini cuman kita sharing. Nah, kalian juga kalau shotgun kalian masih giras, kalau tidak mau mandi cepuk seperti di bawah itu, tidak mau mandi cepuk, kalian bisa lakukan mandi semprot, disemprot embun maksudnya. Nah, lanjut sampai setelah diberikan dijemur, kalian lakukan memberikan cepuk mandinya itu saat diembun. Nah, setelah kalian jemur sekitar jam 10-an, kalian ambil, kalian teduhkan di tempat yang tinggi. Kalau pengen cepet ngalas atau ngeriwek, bisa taruh tempat yang tinggi, dan lanjut sampai sore. Kalian bisa cek ke tempat mandi dan tempat nektarnya. Jika nektarnya habis, bisa kalian isi kembali. Nah, jika nektar yang kalian berikan kepada shotgun kalian tidak mau, coba dikasih air. Biasanya itu shotgunnya tidak suka karena terlalu kental. Biasanya shotgun muda hutan biasanya tidak suka yang terlalu kental. Bisa kalian teteskan air dalam cepuk situ. Jangan kalian teteskan dalam wadah nektar kalian yang ingin berikan. Soalnya nanti kalau kalian tidak simpan dalam kulkas, takutnya rusak. Nah,
setelah sampai sore biasanya kan shogun dah diteduhkan. Setelah diteduhkan itu kan sore biasanya saya kerodong. Nah, untuk yang bertanya shogunnya pakai EF enggak? Nah, EF nya biasanya saya berikan itu ketika burung itu tidak kencang, saya berikan EF. Nah, EF nya saya biasanya berikan kroto. Nah, untuk yang bertanya kroto, cara agar doyan makan kroto gimana? Biasanya saya campur di cepuk makan yang itu, saya campur di situ. Saya campur, biasanya itu akan mencicipi burungnya. Atau enggak nanti berikan cepuk kecil seperti ini, yang kecil menjaring berbentuk jaring-jaring gitu. Kalian kasih kroto, nektarnya kalian ambil, nanti ambil sedikit nektarnya dileletkan dalam bahasanya itu sedikit dicampur dengan sedikit dicampur dengan krotonya. Nah, manfaat kroto sendiri biasanya itu bisa untuk menaikkan birahi kena konin. Nah, sedikit saran dari saya atau masukan lah. Kalau saya pribadi suka memberikan shogun itu air gula, itu seminggu sekali cukup, jangan banyak-banyak soalnya bisa menyebabkan nyilat. Nah, manfaat air gula sendiri itu bisa menaikkan birahi shogun. Nah, shogunin juga bisa ya. Nah, kenapa saya berikan berikan air gula? Kalau saya berikan kroto, ada shogun yang tidak suka kroto, jadi saya menggunakan alternatif yaitu air gula. Nah, untuk yang bertanya juga lah, cara meracik nektar yang bagus gimana? Kalau saran saya bisa menggunakan kolibri sweet yang legend seperti ini, hanya itu saja. Atau tidak, kolibri sweet yang biasa itu diberi 1 susuk kental manis yang gold, itu perbandingannya 2:1. 2 susu kental manis yang kolibri sweet yang gold, 2 kolibri sweet dan 1 susu kental manis yang gold. Nah, untuk kebersihan kandang bisa dibersihkan setiap pagi. Nah, saat pengembunan kalian juga bisa pancingi suara shogun. Atau kalian jika burung masih hijauan mau dimasteri shogun hijauan, dimasteri masteran seperti yang sedang tren itu, masteran perenjak ciblek yang lagi viral kan sekarang, ciblek. Bisa dimasteri ciblek atau dimasterin pelaci atau dimaster cililin dan lain-lain. Nah, setelah itu kalian juga bisa memberikan racikan lain. Kalau seperti dextro, kalau dextro mau endorse saya Om Acus, monggo. Kalau misal mau endorse juga boleh. Nah, kembali lagi ke topik pembahasan. Kalau misal mau diracik sendiri seperti misalnya dextro dengan campuran susu kental manis dan saya agak lupa, bisa dicampur juga, atau dengan susu kental manis yang gold sama kolibri sweet 1 sama 5 kuning telur puyuh juga bisa, atau dengan 1 kuning telur bebek, itu yang paling bagus, atau 1 kuning telur ayam itu juga bisa. Cuman yang paling bagus itu jika tidak ada telur bebek ya telur puyuh, kalau tidak ada telur puyuh telur ayam kampung. Nah, selain itu juga jika kalian memiliki shogun yang lebih dari 1, kalian bisa sekat, jangan sampai tatap-tatapan karena emosinya bisa hilang karena ketemu lawan terus. Dan saat kalian melakukan penjemuran di bawah pohon juga, atau
angin-angin di bawah pohon, kalian bisa sambil pancing juga suara shotgun agar insting alamnya untuk bertarungnya keluar, insting faktornya keluar. Nah, sekian dari saya. Jika kalian ingin punya pertanyaan atau ingin punya saran atau ada kalimat yang salah, mohon maaf sebanyak-besarnya. Dan ini adalah rawatan yang biasanya saya lakukan. Ingat, yang biasanya saya lakukan. Jika ini rawatan, biasanya setiap orang memiliki rawatannya masing-masing. Jika ada kesalahan atau perbedaan, mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.